Alur A Virtuous Business Episode 1, Geumje. Tahun ke-1992, kita diperkenalkan pada Han Jong-suk, seorang ibu rumah tangga yang pernah menjadi runner-up pertama dalam kontes kecantikan lokal, dan menikah dengan pria yang merupakan cinta pertamanya. Kehidupannya sederhana dan biasa saja, namun ia mengalami kesulitan keuangan. Suaminya temperamental dan sering gonta-ganti pekerjaan. Jong-suk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Oh Geum-hui. Meski kaya raya, hidup Geum-hui terasa membosankan. Karena kesulitan ekonomi, Jong-suk memutuskan untuk menjual pakaian dalam. Meskipun awalnya berat, ia akhirnya mencoba melakukannya. Karena kondisi ekonomi yang sulit, di seminar penjualan, ia bertemu lagi dengan Seo Yang-bok, seorang ibu dengan 4 anak. Ternyata, yang dijual bukanlah pakaian dalam biasa, melainkan lingerie. Jong-suk dan Yang-bok berusaha menjual lingerie tersebut karena terdesak ekonomi. Karena mereka tidak memiliki toko, Jong-suk meminta izin kepada Geum-hui untuk menjadikan rumahnya sebagai tempat penjualan. Geum-hui menolak dan langsung mengusirnya. Namun, sebenarnya Geum-hui mulai memikirkan ide tersebut. Suaminya pulang dan bertingkah menyebalkan. Ia menuntut Geum-hui untuk menjadi wanita modern dengan memiliki hobi yang menyenangkan. Geum-hui pun terpikir tentang ide Jong-suk untuk membuka toko lingerie, lalu menghubungi Jong-suk untuk mewujudkannya. Keesokan harinya, Geum-hui pergi ke salon milik Lee Juri dan bercerita bahwa ia akan membuka toko lingerie. Juri langsung bersemangat dan ingin bergabung. Suatu hari, Kim Go-haeon, seorang perwira polisi kaya raya, datang ke Geumje. Kedatangannya membuat heboh wilayah tersebut. Ia bertemu dengan Jong-suk yang tasnya tertinggal di bus. Tas itu berisi lingerie dan mainan seks. Karena ceroboh, isi tas tersebut berjatuhan, menciptakan suasana canggung antara Jong-suk dan Go-haeon. Semua orang berkumpul di rumah Geum-hui untuk melihat jualan Jong-suk. Jong-suk gugup karena ini pertama kalinya baginya. Apalagi ada teman sekolahnya di sana. Ibu-ibu yang datang awalnya merendahkannya karena ia menjual lingerie. Kecuali Juri yang bersemangat. Jong-suk yang gugup dibantu Yang-bok yang lebih santai. Namun, ibu-ibu tetap terlihat kaku dan mengkritik Jong-suk. Geum-hui membantunya dengan menjelaskan bahwa ia kuliah jurusan sastra Inggris. Dan ada banyak film yang mengubah erotisme menjadi seni. Mendengar penjelasan Geum-hui yang berkelas, perlahan ibu-ibu mulai mencair. Namun, saat Jong-suk menjual mainan seks, ibu-ibu kembali terkejut. Semua berjalan agak kacau, dan tidak ada yang membeli. Hanya Juri dan Seo Yeon yang tertarik. Jong-suk merasa terharu atas dukungan mereka. Tiba-tiba, rumah Geum-hui didatangi polisi setelah ada laporan yang menyebutkan bahwa rumah tersebut menjadi rumah bordil. Seo Yeon menyebutkan bahwa itu adalah ulah ibunya. Do-hyun juga ikut memeriksa rumah tersebut, namun ia hanya diam saja, tidak banyak bicara. Berita tentang Jong-suk yang menjual lingerie dan mainan seks pun menyebar dengan cepat. Suami Jong-suk mendengar hal ini dan membicarakannya. Meskipun Jong-suk berusaha menjelaskan, suaminya tidak terima dan akhirnya pergi meninggalkannya. Sementara itu, suami Geum-hui juga marah karena rumah mereka dijadikan tempat berjualan lingerie, tetapi ia tetap membeli mainan seks untuk menambah pendapatan Jong-suk. Jong-suk kemudian pergi ke rumah temannya untuk menjemput suaminya. Namun ia mendapati suaminya berselingkuh dengan temannya. Alur A Virtuous Business Episode 2, Jong-suk memergoki suaminya. Seong-suk berselingkuh dengan temannya sendiri. Marah dan terluka, Jong-suk keluar, mabuk, dan mencoba melupakan semuanya. Di tengah mabuknya, ia bertemu Do-hyun, detektif baru di kota, yang membuatnya semakin malu ketika bertemu lagi keesokan harinya. Sementara itu, kehidupan pernikahan Yang-bok sangat berbeda. Suaminya mendukungnya sepenuhnya dalam pekerjaan, dan percaya bahwa keberhasilan finansial mereka akan tercapai jika ia mendukungnya. Sayangnya, tekanan ini malah membuat Yang-bok semakin terbebani. Di pemandian, saat Yang-bok menjual pakaian dalam seksi, ucapannya tanpa sengaja menyakiti Jong-suk, yang masih merasa pedih dengan perselingkuhan suaminya. Keduanya tetap berusaha keras untuk mencapai target penjualan. Demi menutupi kekurangan uang Jong-suk untuk membayar sewa, dengan saran Ju Eri, Jong-suk mulai mencoba produk yang dijualnya untuk meningkatkan penjualan. Mereka mengajak Geum-hui untuk menerjemahkan petunjuk produk, dan ketiganya memutuskan mencoba produk tersebut. Di lain tempat, Do-hyun mencari apartemen dan menemui Ha-yong-ya untuk mencari hunian baru. Sementara itu, Ju Eri dan Yang-bok menjadi model produk baru, dan Jong-suk berhasil menjual produk tersebut kepada para wanita di kota. Saat merayakan kesuksesan mereka, mereka bertemu Mi-hwa, wanita yang berselingkuh dengan suami Jong-suk. Merasa tak terima,
Ju Eri dan Yang Bok melemparkan air kotor ke Mihwa. Malam yang menyenangkan berakhir dengan tawa mereka. Ketika pulang, Gemhui memberitahu suaminya bahwa ia akan bergabung dengan bisnis Jongsuk. Meskipun awalnya kesal, suaminya akhirnya setuju. Setelah melihat semangat dan kepercayaan diri Gemhui, di pagi hari, Jongsuk mendapati tembok luar rumahnya dirusak dengan coretan kata seks. Di bagian akhir, Do-hyun terlihat di ruang bawah tanah dengan papan penuh foto, menyatakan bahwa ia akan terus menyelidiki kota untuk menemukan apa yang dicarinya. Misteri apa yang sedang Do-hyun pecahkan? Alur A Virtuous Business episode 3. Tembok rumah Jongsuk dipenuhi grafiti seks jadi hal yang menghebohkan. Mukanya mendukung pemilik rumah dan ibunya, Boksun, malah menyalahkannya. Meski Jongsuk berusaha membela diri dan menunjukkan bahwa Seongsu, suaminya yang berselingkuh, adalah penyebab sebenarnya, Boksun tetap menolak membantunya menjaga Minho di malam hari. Minho, putra Jongsuk, mulai akrab dengan Dongwoo, anak Ju Eri. Ju Eri lalu menawarkan bantuan untuk menjaga Minho, memberi sedikit kelonggaran bagi Jongsuk. Ketika polisi, termasuk Da-hyun, mengetahui soal grafiti, mereka datang membantu Jongsuk menghapusnya. Saat Da-hyun menyelidiki, ia menemukan petunjuk tentang siapa pelakunya tetapi tidak ada hasil yang pasti. Suatu malam, Jongsuk dipaksa mengadakan acara di rumah Inte yang sedang bermasalah dengan istrinya, Mihwa. Suasana sangat canggung karena Jongsuk terus memikirkan suaminya yang selingkuh di rumah tersebut. Ketegangan memuncak ketika Minho hilang saat Inte pergi membeli camilan. Polisi segera turun tangan mencari Minho, dan Jongsuk sangat panik. Boksun muncul dan malah menyalahkannya, membuat Jongsuk merasa terluka. Ternyata, Minho pergi ke pabrik bekas tempat ayahnya bekerja, ingin meminta agar ayahnya dipekerjakan kembali. Da-hyun dan Jongsuk menemukannya dan membawanya pulang. Setelah kejadian itu, hubungan Jongsuk dengan ibunya mulai membaik. Boksun akhirnya memahami alasan Jongsuk dan mulai menerima pilihannya. Episode ini berakhir dengan Jongsuk yang kembali mengingat masa lalu ibunya, yang juga menjadi korban perselingkuhan, memperkuat tekadnya untuk tetap bertahan. Alur A Virtuous Business episode 4. Da-hyun menemukan pelaku grafiti di rumah Jongsuk bersama Bitna. Dia mengidentifikasi Tae-sik yang mengaku melakukannya karena merasa Jongsuk memberi pengaruh buruk pada istrinya. Meskipun terkejut, Jongsuk bersikeras agar Tae-sik meminta maaf, meski merasa sedih karena hubungan baik mereka terganggu. Di sisi lain, Ju Eri menghadapi masalah dengan pemilik tempat, Nyonya Heo, yang meminta uang sewa lebih tinggi. Untuk mengatasi hal ini, Ju Eri memutuskan bergabung dengan teman-temannya menjual produk fantasy lingerie, mengikuti saran putranya, Dongwoo, untuk mencari pekerjaan sampingan. Di tempat kerja, Da-hyun mempresentasikan kasus yang berhasil diselesaikan dengan dukungan penuh terhadap Jongsuk, meskipun rekan kerjanya tampak acuh. Kemudian, Jongsuk dan teman-temannya merencanakan survei pelanggan untuk meningkatkan penjualan lingerie mereka, tetapi kesulitan mendapatkan respon. Ketika akhirnya Da-hyun setuju membantu, Jongsuk gugup saat bertanya tentang fantasi, yang membuat Da-hyun malu namun tetap mendukungnya. Saat Jongsuk menghadapi gosip dan penolakan dari warga, dia berani menghadapi para pengkritiknya, menegaskan bahwa dia tidak akan menyerah pada usahanya. Keteguhannya membuat beberapa warga akhirnya bersedia berpartisipasi dalam survei, dan hari itu berakhir dengan sukses. Di malam hari, Da-hyun memberi dorongan kepada Jongsuk, mengatakan bahwa mereka yang bertahan meski melewati masa sulit seringkali berhasil. Dalam epilog, dia bermimpi tentang kebakaran di masa lalu, dihantui oleh kenangan tentang seorang bayi yang diselamatkan dari situasi berbahaya. Alur A Virtuous Business episode 5. Jongsuk yang merasa canggung saat melihat Seongsu bersikap mesra dengan Mihwa. Seongsu tinggal sementara di rumah Hinte, yang membuat suasana semakin rumit karena Mihwa juga ada di sana. Jongsuk merasa terganggu, dan saat ia sibuk mempersiapkan sarapan untuk Minho, ia menyadari dompetnya hilang. Ternyata, Da-hyun yang menyimpannya. Jongsuk kemudian memberi laporan hasil survei kepada tim, yang menunjukkan bahwa produk vibrator cukup populer. Mereka berencana untuk menarik perhatian istri ketua Eong, agar bisa meningkatkan bisnis mereka. Gemhui yakin ini bisa berhasil. Meskipun suaminya pesimis, mereka menyebarkan rumor untuk mendekati Heo Yang yang akhirnya jatuh pada taktik mereka dan membeli semua pakaian dalam. Sementara itu, Da-hyun mengenang masa lalu dan ingat percakapan dengan seorang biarawati yang menyelamatkannya dari kebakaran. Ia bertekad untuk mencari ibunya. Setelah berhasil menjalankan rencana, Jongsuk dan teman-temannya terkejut mengetahui bahwa ketua Eom sedang berselingkuh. Bukan dengan Heo,
melainkan dengan wanita lain. Heo tampak berpura-pura puas dengan produk yang dibelinya, meskipun sebenarnya tidak merasa tidur nyenyak. Gem Hui pulang dan mencoba menarik perhatian suaminya dengan pakaian seksi, tetapi akhirnya hanya memberikan peringatan padanya di kantor polisi. Dahyun menemukan hubungan antara dirinya dan kasus kebakaran masa lalu. Di rumah, In-tae memberi kabar mengejutkan pada Jong-suk bahwa Mihwa hamil, dan mereka telah membeli perlengkapan bayi. Jong-suk merasa ini mungkin anak Seong-su. Ketika Seong-su datang ke rumah, dia membual tentang perasaannya, tapi akhirnya mengakui Mihwa hamil dan menjadi kesal. Jong-suk merasa bingung dan butuh waktu untuk memikirkannya. Di luar rumah, Jong-suk bertemu Dahyun yang sedang mabuk dan merasa bingung dengan penyelidikannya. Keduanya merasa terjebak dalam situasi sulit. Jong-suk akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan Seong-su, ingin membuatnya merasakan kehilangan yang telah ia sebabkan. A Virtuous Business episode 6. Jong-suk tidak pernah membayangkan pernikahannya akan berakhir dengan perceraian. Di luar kantor perceraian, Jong-suk mengatakan pada Seong-su bahwa dia tidak akan terpuruk dalam kesedihan. Sementara itu, teman-teman Jong-suk memutuskan untuk membantunya dengan merencanakan perjalanan yang berujung pada perjalanan bisnis. Di pulau tersebut, mereka menghadapi penolakan dari kelompok setempat dan terlibat dalam konflik keluarga antara Mi Yeong, anak presiden, dan beberapa anggota lainnya. Meski terjadi insiden berantakan dengan lingerie, mereka berhasil menjual produk kosmetik. Di rumah, anak-anak Jong-suk mulai akrab dengan Dahyun yang menjaga mereka. Jong-suk dan Dahyun kemudian berbicara saat berjalan bersama, dan Dahyun mengungkapkan bahwa dia sedang mencari orang tua kandungnya. Sementara itu, Jong-suk ditawari posisi manajer cabang, yang membuatnya berpikir lebih lanjut. Saat di pulau, Jong-suk bertemu Gyeong-sik, teman lama, yang mengundangnya untuk bertemu istrinya. Namun Dahyun merasa curiga setelah mendengar tujuannya. Jong-suk sampai di farm Gyeong-sik, lalu menyadari bahwa dia tidak memiliki istri, dan Dahyun datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Alur A Virtuous Business episode 7. Jong-suk trauma setelah kejadian buruk yang dialaminya. Do-haeon membawanya pulang dan menyarankan untuk istirahat. Namun Jong-suk menolak ke rumah sakit. Keesokan harinya, Jong-suk merasa terkejut dengan suara keras dan kesulitan melanjutkan pekerjaannya. Dia kesulitan menerima kunjungan rumah setelah kejadian tersebut. Gyeong-sik berada di kantor polisi, dan Do-haeon mengambil alih situasi. Meski kondisinya sendiri belum sepenuhnya pulih, Do-haeon merasa khawatir ketika Jong-suk kembali bekerja. Tetapi Jong-suk ingin merahasiakan kejadian itu. Namun, detektif Na tidak sengaja membocorkan informasi, dan Jong-suk mendengar pembicaraan warga yang mengarah pada dirinya. Saat menjalani kunjungan rumah, Jong-suk terkejut melihat Gyeong-sik di sana dan langsung panik. Do-haeon datang tepat waktu untuk menghentikan pelariannya dan mendorongnya untuk menghadapi masalah ini. Jong-suk merasa tidak siap, tetapi kemudian melihat cedera Do-haeon di lehernya. Teman-teman Jong-suk akhirnya mengetahui kejadian tersebut, dan Gyeong-sik berusaha mengubahnya menjadi korban. Jong-suk merasa tertekan, tetapi terinspirasi oleh percakapan Min-ho dengan temannya tentang menghadapi masalah secara langsung. Jong-suk dan teman-temannya akhirnya memutuskan untuk memberi kesaksian ke polisi, yang membuat warga sekitar terkejut karena mendukung Jong-suk. Konfrontasi dengan Gyeong-sik terjadi saat dia berbohong tentang kejadian tersebut. Jong-suk yang biasanya pendiam, tiba-tiba berteriak dan membentak Gyeong-sik hingga membuatnya terdiam. Setelah kejadian itu, Jong-suk merasa cemas tentang konsekuensinya. Namun Do-haeon dan teman-temannya mendukungnya. Hal ini meningkatkan rasa percaya diri Jong-suk. Di sisi lain, Yeongbok menemukan kemungkinan kehamilannya. Sementara Do-haeon dan Jong-suk bekerja sama untuk menemukan petunjuk tentang ibunya yang terkait dengan serangkaian kebakaran misterius. Do-haeon akhirnya menyadari bahwa orang tuanya mungkin juga sedang mencari dia. Saat Jong-suk kembali ke rumah Do-haeon untuk mencari catatannya, dia menemui Do-haeon yang sedang tidur di sofa, terganggu oleh mimpi buruk yang terkait dengan masa lalunya. Alur A Virtuous Business episode 8. Jong-suk bertekad membantu Do-haeon mencari ibunya. Dia punya ide untuk mengajak para wanita menonton film di bioskop untuk mempromosikan produk mereka dan mencari informasi tentang calon ibu Do-haeon. Jong-suk mencoba menghubungkan cincin Rosario dengan ibu Do-haeon, tetapi dia dengan lembut menanggapinya karena dia sudah mengecualikan banyak orang di kota. Sementara itu, Yeongbok mengetahui bahwa dia hamil, namun khawatir akan keguguran. Dia bingung antara melanjutkan kehamilan atau menggugurkan kandungan karena situasi keuangan mereka yang sulit. Yang Seon kesulitan mendapatkan pekerjaan karena catatan kriminalnya dan setuju untuk mendengarkan Du Seok yang menawarkan pekerjaan merampok toko perhiasan demi uang.
Wonbong menghadapi masalah dengan istrinya, Gemhui. Setelah menjadwalkan acara pada ulang tahun pernikahan mereka, dia kemudian menyadari kesalahannya dan membatalkan acara tersebut. Untuk menghabiskan waktu dengan Gemhui, mengenang betapa kerasnya dia berusaha memenangkan hati istrinya, Jongsuk, yang senang menjadi manajer cabang Geumje karena kesuksesannya dalam penjualan. Berbagi kabar tersebut dengan Du Hayon. Namun, Du Hayon merasa bingung dengan perasaannya terhadap Jongsuk, yang membuat interaksi mereka canggung. Akhirnya, Du Hayon mengakui perasaannya dan memeluk Jongsuk. Namun, momen itu terganggu saat Yang Seon menerima telepon yang memberitahukan bahwa seseorang telah dibunuh. A Virtuous Business episode 9, Yang Seon dan Du Seok merampok toko perhiasan. Namun dalam pelarian mereka menabrak seseorang di jalan. Yang Seon merasa bersalah dan menelepon polisi setelah meninggalkan korban di jalan. Ternyata yang tertabrak adalah suami Gemhui, yang segera dibawa ke rumah sakit untuk operasi. Du Hayon menyadari bahwa perampokan dan kecelakaan tersebut saling terkait. Setelah operasi, Wonbong sadar dan tidak terluka parah. Du Hayon mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang kejadian itu, namun tidak ada petunjuk jelas. Di sisi lain, Jongsuk dan Du Hayon semakin dekat. Du Hayon mengungkapkan perasaannya yang semakin berkembang terhadap Jongsuk, sementara Jongsuk mengaku belum memikirkan perasaan itu dengan serius, karena fokus pada menjadi ibu yang baik dan pekerjaan barunya. Yang Seon, yang merasa bersalah, mengakui kepada Yeongbok bahwa dia terlibat dalam kecelakaan itu. Yeongbok ragu untuk melaporkannya, tetapi mengingatkan Yang Seon untuk tidak mengungkapkan kebenaran demi masa depan mereka dan anak-anak mereka. Du Hayon menemukan bukti di bilik telepon yang bisa mengarah pada pelaku. Di sisi lain, Yeongbok tampak berbeda saat makan malam bersama teman-temannya, merasa terbebani dengan rahasia yang dia simpan. Jongsuk akhirnya mengatur pertemuan dengan Du Hayon, yang awalnya berniat memakai pakaian kasual tapi akhirnya memilih setelan formal. Setelah mobil Du Hayon rusak, mereka memutuskan berkencan di taman hiburan dan menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama. Namun, malam itu, Yeongbok datang ke rumah sakit untuk berbicara dengan Gemhui. Ini memicu Du Hayon mengetahui bahwa pelaku telah menyerahkan diri. Gemhui merasa marah dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka, menyesali semua yang terjadi. Alur A Virtuous Business episode 10, Du Seok dibawa ke penjara dan mengaku bahwa Yang Seon berada di kursi penumpang saat kecelakaan. Gemhui merasa bingung ketika mengetahui bahwa Yang Seon yang menelepon layanan darurat yang akhirnya menyelamatkan nyawa Wonbong. Meskipun demikian, Gemhui kesulitan memaafkan Yang Seon karena telah meninggalkan seorang pria yang terluka di jalan. Yeongbok mencari nasihat dari Jongsuk dan putrinya yang mendorongnya untuk menghadapi masalah ini. Yeongbok kemudian meminta maaf kepada Gemhui, yang merasa terharu namun masih marah. Setelah percakapan yang tegang, Yeongbok tiba-tiba jatuh sakit karena rasa sakit perut, dan Gemhui menunjukkan kepedulian kepadanya, yang akhirnya membuat mereka berdua kembali menjalin hubungan emosional. Yang Seon meminta maaf kepada Wonbong, yang menekankan bahwa perubahan harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Hal ini mengarah pada perubahan penyelesaian kasus, dengan Yang Seon kemungkinan besar akan mendapat pembebasan bersyarat setelah menjalani masa tahanan. Sementara itu, Jongsuk mulai terbuka tentang perasaannya terhadap Du Hayon. Setelah makan malam yang diselingi kebingungannya, dengan tas berisi mainan dewasa, keduanya akhirnya berciuman, yang semakin menguatkan hubungan mereka. Namun, Du Hayon menerima kabar penting tentang penyelidikan kebakaran. Ia menemukan bahwa ada sebuah panti asuhan yang terkait dengan kemungkinan perdagangan anak, dengan petunjuk yang mengarah pada seorang wanita bernama Cho Sun Ai. Du Hayon bekerja sama dengan Jongsuk untuk menyelidiki, dan mereka menemukan hubungan Sun Ai dengan anak-anak yang diculik. Sun Ai mengungkapkan bahwa ia mencuri anak-anak tersebut karena merasa menyelamatkan mereka. Du Hayon mengetahui bahwa ia mungkin juga seorang anak adopsi, karena Sun Ai memiliki cara untuk mengenali anak-anak yang diambil, yaitu sebuah tato salib di dahi mereka. Ketika kebakaran terjadi di toko videonya, Jongsuk bergegas menyelamatkannya, dan Sun Ai akhirnya ditangkap. Di rumah sakit, Du Hayon menerima surat dari orang tua angkatnya, yang berisi petunjuk terkait dengan inisial K, B, Hari. Ini terhubung dengan pakaian yang ditemukan Jongsuk kemudian, yang menunjukkan bahwa ibu kandung Du Hayon mungkin terlibat dalam kasus ini. Episode berakhir dengan makan siang keluarga, di mana Du Hayon dan Jongsuk hadir sebagai pasangan resmi, dan misteri seputar inisial tersebut semakin mendalam. Alur A Virtuous Business episode 11,
Jong-suk mencoba bersikap biasa setelah menemukan inisial pada pakaian yang menyiratkan bahwa Du Hayon sebenarnya adalah anak Gem Hui. Saat acara makan malam besar berlangsung, Won Bo memberikan pidato panjang tentang pentingnya kesehatan. Meskipun Gem Hui terus menghentikannya dengan humor. Sementara itu, hubungan antara Jong-suk dan Du Hayon terasa canggung. Jong-suk menjaga jarak, menolak permintaan Min Ho agar Du Hayon menginap. Du Hayon, yang belum tahu kebenaran, merasa usahanya menemukan ibunya kembali ke titik nol. Gem Hui memanfaatkan bantuan Degen, seorang mantan mahasiswa fotografi, untuk memotret produk. Gaya eksentrik Degen membuat suasana lucu, apalagi dengan para wanita yang menyaksikan aksinya. Malamnya, Degen bertemu Ju Eri yang tampil sederhana agar tidak dikenali. Mereka minum bersama, namun suasana berubah kacau saat ibu Degen, Nyonya Heo, kembali dan mengejar mereka dengan sapu. Keesokan paginya, Nyonya Heo memaksa pasangan itu putus, bahkan menawarkan perjanjian sewa untuk memaksa Ju Eri keluar. Namun, Degen membelah hubungannya, menegaskan bahwa Ju Eri membuatnya menjadi pribadi yang lebih baik. Akhirnya, mereka mengungsi ke rumah Gem Hui, meskipun Won Bong merasa keberadaan mereka akan membawa masalah. Di tengah itu, hubungan antara Gem Hui dan Du Hayon mulai terungkap. Mereka memiliki kesamaan kecil, seperti selera makanan. Saat makan siang bersama Jong-suk, Gem Hui terlihat gugup. Jong-suk akhirnya mengungkapkan bahwa bordir pada pakaian yang ia temukan menjadi petunjuk bahwa Du Hayon mungkin adalah anak Gem Hui. Du Hayon menghadapi Gem Hui secara langsung. Gem Hui mengakui bahwa dia hamil saat muda karena hubungan yang sembrono dan memilih meninggalkan anaknya karena takut stigma masyarakat. Dia menyuruh Du Hayon melupakan dirinya, tetapi ucapan ini sangat menyakitkan bagi Du Hayon. Ju Eri, yang pernah menjadi ibu tunggal, berbicara dengan Gem Hui dan menyampaikan betapa berharganya pengalaman membesarkan anak. Percakapan itu menggugah hati Gem Hui. Keesokan harinya, setelah mendengar bahwa Du Hayon sakit, Gem Hui merasa tergugah. Won Bong, yang ternyata sudah mengetahui rahasia ini sejak lama, meyakinkannya bahwa dia tetap mendukungnya. Dengan dorongan itu, Gem Hui menemui Du Hayon, meminta maaf, dan memeluknya sebagai ibunya. Momen ini membuat Du Hayon akhirnya membuka diri dan menemukan kedamaian. Penjelasan ending A Virtuous Business. Gem Hui merenungi konflik yang baru saja terjadi dengan Du Hayon. Kini terungkap bahwa dia adalah ibu yang selama ini dicari Du Hayon. Melalui kilas balik, diketahui bahwa Gem Hui meninggalkan anaknya demi keselamatan sang bayi setelah kebakaran di rumah mereka. Meski berat, ia memilih menyerahkan Du Hayon agar mendapat perawatan medis yang dibutuhkan. Setelahnya hubungan Gem Hui dan Du Hayon mulai membaik. Du Hayon pulih dari sakit, dan Won Bong mendukung penuh hubungan mereka dengan mengundangnya makan bersama di rumah. Sementara itu, Ju Eri dan Degen tak lagi menyembunyikan hubungan mereka. Namun, masalah muncul ketika Ju Eri menyetujui syarat Nyonya Heo, yang akhirnya berujung pada perpisahan mereka. Nyonya Heo mencoba memperbaiki kesalahan dengan mendukung Degen untuk melanjutkan studinya di fotografi. Tetapi Degen menolak karena ia hanya ingin bersama Ju Eri. Pada akhirnya, Nyonya Heo mengalah dan merestui hubungan mereka. Du Hayon yang akan dipindahkan ke divisi kasus, memutuskan untuk mencoba mempererat hubungan dengan Gem Hui. Sebelum keberangkatannya, melalui proyek dekat dalam waktu singkat, keduanya perlahan saling memahami. Meski hubungan mereka masih terasa canggung, momen-momen ini memberi kehangatan baru di antara mereka. Ketika saatnya tiba bagi Du Hayon untuk pergi, Gem Hui menunjukkan betapa ia peduli. Meskipun mencoba menyembunyikan emosinya, Min Ho memberitahu Du Hayon bahwa ibunya sering menangis karena kepergiannya, memperlihatkan kasih sayang yang selama ini tersembunyi. Di sisi lain, Jong-suk menghadapi krisis baru. Setelah kembali ke bisnis pakaian dalam, dia menemukan tempatnya dirusak dan uangnya dicuri oleh direktur perusahaan. Meskipun sempat patah semangat, dukungan teman-temannya membantunya bangkit kembali. Mereka bersama-sama menyusun rencana untuk mengejar pelaku. Meski akhirnya direktur itu kabur, 4 tahun kemudian, Jong-suk berhasil membuka toko miliknya sendiri. Dengan semangat dan keteguhan yang baru, ia siap menghadapi tantangan, termasuk protes warga sekitar. Du Hayon kembali ke kota, membawa balon sebagai simbol dukungannya untuk Jong-suk. Kini, Jong-suk siap meraih kesuksesan dengan keberanian yang tidak dimilikinya sebelumnya.